Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial Dr. Motor. Kali ini kita akan membahas langkah-langkah mudah dan praktis untuk melakukan pemeriksaan sistem starter pada sepeda motor. Pertama yang harus kita cek yaitu aki atau baterai ya. Nah, sebelum kita melakukan pengecekan atau pengukuran baterainya, nilai standarnya harus diketahui dulu. Nah, untuk nilai standarnya aki atau baterai yaitu 12 volt ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan multitester ya. Di sini tertulis ada dua jenis multitester, ada analog dan digital. Nah, yang kita punya hanya multitester digital ya. Jadi kita menggunakan multitester digital. Nah, ini dia ya. Nah, untuk pengukuran tegangannya kita pilih selektor ya, menuju ke simbol V ya. V berarti itu untuk pemilihan tegangan. Nah, dan kita punya alat ukur ini ada dua jenis tegangan yang bisa diukur, yaitu tegangan DC dan AC ya. Kebetulan yang tertera sekarang di layar monitor untuk multitesternya yaitu DC ya. Nah, kalau kita mau mengukur AC berarti kita tinggal pencet ini yang selektornya, jadi berubah jadi AC ya. Nah, untuk pengukuran baterai kan atau aki itu menggunakan arus atau tegangan DC, berarti kita pilih DC ya. Jadi jangan sampai salah memilih selektornya ya. Oke, kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan ya. Nah, ini dia pro positif sama negatif untuk multitesternya ya. Ini warna merah untuk positif dan ini warna hitam untuk negatifnya. Berarti prop positif itu ke positifnya aki juga kayak gini ya. Dan prop negatif ke negatif juga ya. Nah, bisa kita baca tegangannya 13 volt ya. Berarti secara pembacaan tegangan bahwa aki ini masih bagus ya, karena di atas dari nilai standarnya 12 volt ya. Nah, berarti kita isi lembar kerjanya. Kita isi lembar kerja berapa tadi? 13 volt ya. Jangan lupa ditulis satuannya ya. 13 volt. Nah, kesimpulannya aki masih bagus ya. Oke, berarti aki masih bagus berdasarkan tegangannya. Selanjutnya komponen selanjutnya ada sekring atau fuse ya. Jadi yang diukur itu adalah hubungannya ya. Nah, sekarang kita ukur dulu sekringnya ya. Nah, ini dia. Ini sekring yang kita mau ukur. Nah, apakah masih ada hubungan atau sudah tidak ada. Nah, untuk pengukuran hubungan, selektornya harus dirubah ke tahanan ya. Ada simbol tahanan. Nah, ini dia. Terus kita pilih yang buzzer ya. Oh, ini dia. Ada simbol speaker. Nah, sebelum kita tancapkan ke terminal sekringnya, kita tes dulu. Nah, perlu diketahui ketika buzzernya multitester ini bunyi, berarti ada hubungan ya. Atau bisa juga dilihat dari angka yang ada di layar multitesternya ya. Oke. Sekarang kita ukur sekringnya.
apakah masih bagus atau tidak ya. Nah, berarti masih nyambung ya, masih ada hubungan, berarti sekringnya masih bagus. Apakah bisa dibolak-balik pengukurannya? Bisa ya, saya coba balik. Nah, ya, balik lagi sekringnya. Oke, jadi kesimpulannya sekringnya masih bagus. Berarti nilai standarnya di sini berapa? Ada hubungan ya. Jadi bagusnya itu standarnya ada hubungan ya, ada hubungan. Hasil pengukuran ada hubungan. Terus kesimpulannya sekring masih bagus. Ya, seperti ini ya. Berarti dalam pengukurannya ada hubungan, berarti kesimpulannya sekring masih bagus ya. Selanjutnya pemeriksaan kunci kontak ya. Nah, ini kunci kontak. Nah, apanya sih yang diperiksa kunci kontak? Yang diperiksa kunci kontak adalah hubungannya juga. Apakah kunci kontak ini masih berhubungan atau sudah tidak? Ya. Cuman proses pengukurannya perlakuannya berbeda ya, perlakuannya berbeda. Nah, untuk mengukur kunci kontak masih pakai tahanannya, selektor tahanan. Nah, ini ada dua kabel ya, berarti kita tancapkan di sini. Terus satunya lagi ya. Nah, ini ketika kunci kontak masih dalam posisi off ya, ini masih off. Nah, ketika kita on kan, nah dia harus ada hubungan ya. Untuk melihat ada hubungan atau tidak berdasarkan hasil ukurnya ya. Jadi kalau buzzernya multitester ini bunyi berarti ada hubungan ya. Ya, oke. Berarti kunci kontaknya masih bagus ya. Ini posisi on. Kalau saya matikan, off kan, terputus hubungan. Berarti kunci kontak masih bagus ya. Berarti kita isi lagi lembar kerjanya ya. Nah, sebenarnya ini harus ditulis dulu. Ketika kunci kontak off tidak ada hubungan, dan ketika kunci kontak on itu harus ada hubungan ya. Nah, ini dia, kita sudah isi standarnya. Jadi ketika kunci kontak off ya, itu harus tidak ada hubungan. Dan ketika kunci kontak on itu harus ada hubungan. Nah, tidak, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan standarnya ya, standarnya. Nah, berarti ada hubungan dan kesimpulannya kunci kontak masih bagus atau masih normal ya, seperti itu ya. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan hubungan saklar starter ya. Nah, ini dia tombol starternya ya. Ini tombol starternya punya Mio ya atau Jupiter. Nah, di sini ada dua kabel ya, ada untuk lampu dan ada untuk starter. Nah, starter ini kan dua kabel ya, ini. Jadi untuk pemeriksaannya juga sama dengan kunci kontak, karena ya namanya saklar ya, fungsinya hanya untuk menghubungkan dan memutus ya. Ini kita singkirkan dulu kunci kontaknya ya. Sekarang kita mau memeriksa saklarnya.
Berarti tancapkan seperti biasa. Ini kedua ujung terminalnya. Nah, kayak gini ya. Oke, sudah. Nah, ketika posisi saklarnya tidak ditekan, itu harus tidak ada hubungan ya. Dan ketika ditekan, itu harus ada hubungan ya. Ya, pastikan juga untuk hubungan terminal multitesternya ini harus betul-betul kena ya terminalnya ya. Ini saya tekan ya. Nah, ini tidak ada reaksi, tidak ada hubungan, berarti ini saklar atau tombol starternya bermasalah ya ini. Dan seharusnya ketika ini masih bagus, ini buzzer multitesternya harus bunyi ya. Ini sama sekali tidak ada. Berarti kalau kayak gini ada beberapa kemungkinan yang bermasalah. Apakah kabelnya atau memang saklarnya ini bermasalah ya. Nah, sekarang kita akan memeriksa kabelnya ya. Berarti ini dihubungkan ke sini. Ini salah satu terminalnya. Ini sudah kita tancapkan. Terus warna kabelnya hitam ya, hitam strip putih. Ini tidak ada hubungan. Yang kabel warna warna biru ya, warna biru strip putih. Sorry. Nah, ini ada hubungan. Jadi kabel warna biru strip putih itu ada hubungan. Terus kabel warna hitam. Jadi seperti ini caranya untuk memeriksa ya. Kira-kira di mana posisi atau di mana letak permasalahannya. Ini kabel warna hitam. Ini ada hubungan juga, berarti sudah bisa kita simpulkan bahwa yang rusak itu saklarnya ya, bukan kabelnya ya. Ini sudah kita tancapkan dua-dua. Nah, apakah bisa diperbaiki saklarnya? Ada yang masih bisa, ada juga yang sudah tidak bisa ya. Nah, untuk perbaikannya saya di sini tidak akan tunjukkan, nanti di lain waktu ya. Nah, oke, kita sudah melakukan pemeriksaan tombol starter atau saklar starter ya. Nah, sama ya. Ketika jadi standar pemeriksaannya itu ketika tombol starter itu belum ditekan, itu harus tidak ada hubungan. Dan ketika tombol starter ditekan, itu harus ada hubungan ya, seperti itu. Oke, saya akan tulis dulu ya supaya kelihatan. Oke, ini dia, kita sudah tulis ya bahwa standarnya itu, yang bagusnya itu ketika tombol starter ditekan atau tidak ditekan ya, itu harus tidak ada hubungan ya. Dan ketika tombol starter ditekan harus ada hubungan. Itu saklar atau tombol starter yang normal. Nah, anggaplah ini ada hubungan ya. Berarti pemeriksaan tadi tidak ada hubungan ya. Tidak ada hubungan. Nah, berarti kesimpulannya apa ya? Tidak ada hubungan, berarti kesimpulannya tombol starter tidak bagus atau tidak normal. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan komponen relay starter ya.
relay starter itu, nah kebetulan kita punya di sini relay starter yang 4 terminal ya. Terminal ya, ada modelnya seperti ini. 1 2 3 4 ya. Oke, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan relay ya. Jadi ini ada simbol relaynya. Jadi ada angka A, B, C, D ya. Nah, nanti kita akan hubungkan dulu ya. Kita akan berikan tegangan listrik A dan B ya. Jadi kita akan hubungkan kita akan berikan tegangan A dan B ya. Ini dia posisi terminalnya ya, terminal relaynya ya, bisa kita lihat ya. Jadi anggaplah di sini A, terus ini B ya, ini C, ini D ya, atau sebaliknya anggaplah ini A, ini B ya, ini C, ini D ya, udah jadi masalah. Ya, kalau posisinya kayak gini, ya kalau posisinya kayak gini berarti ini A, B, C, D ya. Berarti kita akan berikan tegangan ya A dan B ya. Nah, ini kita sudah sediakan ya, kita sudah sediakan. Nah, berarti ini positif. Ini negatif ya, ini negatifnya, ini kita kasih A ya. Terus yang positif kita kasih yang B, ada bunyi tek. Nah, berarti relaynya sudah aktif. Nah, ketika sudah diberikan tegangan C dan D itu harus ada hubungannya. Ya, ini kita pakai alat ukur dulu. Ini jangan lupa dirubah kembali selektornya. Oke. Terus alat ukurnya kita tancapkan di sini. Oke, sudah kelihatan nggak? Terus yang satunya di sini. Nah, ketika ada hubungan, ya, berarti relaynya masih bagus. Ya. Jadi ketika diberikan tegangan, relaynya aktif, berarti seperti ini relaynya ada hubungan. Berarti relaynya masih bagus. Nah, bagaimana kalau saya cabut ya salah satu terminal baterainya? Nah, kalau masih normal, ini seharusnya tidak ada hubungan ya. Ini. Nah, ini kan tidak ada hubungan karena dia sudah posisi off ya, kecuali di on kan kembali. Nah, ini sudah ada masuk. Nah, kesimpulannya bahwa relaynya ini masih bagus ya, masih bagus atau masih normal. Nah, itu untuk pemeriksaan relaynya. Nah, untuk pemeriksaan relay sudah selesai. Berarti selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan motor starternya ya, motor starternya. Oke, saya lupa saya tulis dulu untuk hasil pemeriksaannya ya. Nah, ini dia lembar kerjanya kita sudah isi ya.
Ketika tegangan atau arus listrik itu diberikan pada terminal A dan B, maka terminal C dan D harus berhubungan atau harus ada hubungan. Atau ketika terminal A dan B kita ukur ya. Jadi meskipun kita tidak menggunakan aki ya. Jadi kita juga bisa mengetahui bahwa ini relaynya untuk gulungannya masih aktif atau tidak ya. Jadi caranya kayak gimana? Nah ini dia ya, saya lupa tadi tunjukkan. Jadi kita hubungkan ini terminalnya ya, baru lihat tahanannya. Jadi tahanannya masih ada. Jadi biasanya kalau sudah anggaplah sudah rusak atau putus ya, tahanan tidak terbaca ya. Nah, kalau kita menggunakan meter analog, jarumnya tidak bergerak. Itu biasanya relay sudah rusak atau sudah putus atau tidak ada hubungan. Seperti itu ya. Nah, terus tadi kita sudah ukur tadi apa? Yang C ya, terminal C dan D itu ada hubungan, berarti kesimpulannya juga normal ya. Ini dia sekarang untuk dinamo starternya atau motor starternya. Yang diperiksa itu panjang sikatnya atau brusnya. Ya, berarti motor starternya harus dibuka dulu ya. Oke, untuk pembukaan dinamo starter mungkin saya tidak video supaya tidak terlalu panjang. Saya pause dulu. Atau saya videokan aja ya supaya teman-teman juga atau adik-adik juga bisa tahu ya caranya membongkar kayak gimana ya. Jadi kebetulan kita ada kunci. Kita pakainya kunci Inggris saja ya. Kebetulan ini bautnya sudah bermasalah. Udah bisa terbuka. Ini sudah dol ya, kepalanya sudah dol. Oke, bisa terputar. Ini sudah longgar, tinggal kita putar tangan kalau bisa. Sepertinya belum bisa. Nah ini dia. Jadi ini sikatnya ya. Ini sikat atau brusnya. Ini nanti kita akan ukur. Nah sebelum kita mengukur itu harus kita ketahui dulu standarnya berapa ya. Panjang sikatnya minimal itu berapa ya. Jadi anggaplah standar minimalnya sudah melewati, berarti brusnya harus ganti atau sudah tidak layak pakai ya. Nah terus di mana lihat standar brusnya ya, kita harus merujuk di buku manual. Anggaplah ini dinamo starternya Mio M3, berarti kita harus merujuk ke buku pedoman servisnya Yamaha Mio N3 ya, seperti itu. Oke, jadi anggaplah nilai standarnya itu 5 mili ya. 5 mili. Jadi panjang sikat minimalnya 5 mili umpamanya ya. Dan kebetulan kita di sini tidak punya buku manual juga, dan saya juga lupa ya. Kebetulan saya yang pastinya ini hanya contoh saja ya. Jadi setiap motor itu beda-beda. Oke, ini alat ukurnya. Jadi kita pakai jangka sorong ya. Jadi untuk mengukur panjang sikatnya ya kita menggunakan jangka sorong ya. Nah ini dia brusnya ya, jadi sikat atau brush ya. Jadi cara mengukurnya kayak gini ya,
berarti panjang ini yang diukur ya, bukan yang dari sini ke sini ya. Jadi seperti ini, saya kasih contoh ini ya. Nah, jadi cara ngukurnya kayak gini ya, bukan seperti ini ya, bukan seperti ini ya, itu salah ya. Dan juga bisa dilihat yang ausnya itu yang ini ya, berarti ngukur panjangnya kayak gini ya. Nah, anggaplah panjangnya di sini ya 6,5 ya, pokoknya 6,5 ya. Oke, kita cari dulu garis lurusnya. 6 ya, 6,6 ya. Jadi panjangnya 6,6. Nah, ketika panjangnya 6,6 terus standar minimalnya itu 5, berarti panjang sikatnya masih normal atau masih bisa digunakan ya. Nah, terus sikat yang satunya ya. Sikat yang satunya atau brasi yang satunya ya masih di atas 6, berarti masih bagus ya. Anggaplah ya sama ya, 6,6 ya. Ya, mungkin hasil pembacaan yang real di sini mungkin berbeda yang ada di layar ya, karena posisinya juga kurang bagus. Ya, ini bisa. Ya. Jadi 6,6. Ya, sudah isi 6,6 mili ya. Ya, 6,6 mm ya. Kesimpulannya masih normal ya, masih bisa digunakan. Terus yang kedua, pemeriksaan kontinuitas komutator ya, pemeriksaan hubungan komutator ya. Nah, ini namanya armatur ya. Jadi yang dimaksud dengan komutator ya ini ya. Ini. Ya, ini. Nah, untuk mengetahui masih bagus atau tidaknya itu harus kalau masih bagus ya, kalau masih bagus itu harus ada hubungannya ya. Jadi ini antara apa ya istilahnya, sekat ini, yang ini sama yang ini dan seterusnya itu harus berhubungan semua ya. Ketika berhubungan semua berarti komutatornya itu masih bagus. Oke, kita akan melakukan pengukuran dulu ya. Ya. Nah, ini caranya mengukur kayak gini ya. Ini, coba perhatikan ya. Ini ditempelkan di sini, terus diarahkan ke sini. Ini ada hubungan ya. Ya, bisa dilihat ya. Ini ada hubungan, terus di bawahnya itu harus ada hubungan juga. Ya. Nah, ketika ada hubungan kayak begini dan seterusnya sampai terakhir di sini ya. Nah, ketika ada hubungan berarti komutatornya masih bagus, belum ada yang putus. Nah, kalau anggaplah salah satunya sekatnya ini tidak berhubungan berarti satunya ada yang putus. Nah, kalau ada yang putus pasti motor starternya tidak bisa berfungsi. Nah, itu berarti ya hasil pemeriksaannya di sini bisa kita tulis ya bahwa ada hubungan ya. Nah, ini sudah kita tulis ada hubungan. Berarti kesimpulannya berarti komutatornya ini masih normal. Nah, selanjutnya pemeriksaan komutator dengan poros armaturnya ya. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kalau dia normal
itu harus tidak ada hubungan, karena kalau ada hubungan berarti dia short ya. Nah, caranya mengukur seperti ini ya. Berarti tadi yang diukur itu komutator dengan porosnya. Ini porosnya ya. Ini porosnya, ini komutatornya ya. Itu harus tidak ada hubungan ya, harus tidak ada hubungan. Nah, ini kita sudah tancapkan probe multimeternya terus sini. Nah, ini tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan berarti armaturnya short atau rusak. Nah, karena ini tidak ada hubungan berarti armaturnya masih bagus. Seperti itu. Nah, kecuali kalau ini yang diukur itu harus ada hubungan. Nah, tapi kalau antara komutator dengan poros armatur itu harus tidak ada hubungan ya. Karena kalau ada hubungan berarti dia short. Nah, kalau short berarti rusak. Nah, oke, untuk pemeriksaan komponen sistem starter sudah selesai ya. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Oke, saya tulis dulu hasil pemeriksaannya. Nah, ini kita sudah tulis bahwa pemeriksaan komutator dengan poros armatur tidak ada hubungan. Karena tidak ada hubungan, maka kesimpulannya normal ya. Oke, sekian dan terima kasih atas tutorial dalam pemeriksaan komponen sistem starter ya, sistem starter konvensional. Ini konvensional ya. Nanti ada lagi video untuk melakukan pemeriksaan sistem starter ACG.